Sikap-sikap sombong yang selama ini ditunjukkan Malaysia kepada Indonesia, yang menganggap rendah rupiah, yang menghina keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang pernah menghina Indonesia adalah negara miskin setara Timur Leste, yang kemarin bahkan menghina ekonomi Indonesia karena pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Malaysia sejak dijadikan negara federasi oleh Inggris pada tahun 1948, tentunya demi hegemoni politik dan ekonominya Inggris di kawasan Asia Tenggara. Saat itulah Malaysia mulai menyombongkan diri, merasa kuat karena di belakangnya ada Inggris. Salah satu bukti sejarahnya adalah setelah 31 Agustus 1957, di mana Federasi Malaya itu dihadiahi kemerdekaan oleh Inggris. Kemudian, pada 16 September 1963, Federasi Malaya bergantung dengan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Itu di 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia dengan sombongnya justru memutuskan untuk memisahkan Singapura dari Federasi Malaysia. Padahal, adanya perbedaan ideologi politik yang menimbulkan konflik pada waktu itu. Pemicunya adalah pemerintah Malaysia yang seharusnya bersikap multirasial, itu justru malah mengistimewakan etnis Melayu atau pribumi saja, dan mengesampingkan etnis Cina. Dan Singapura yang memiliki ekonomi lebih maju, itu juga malah dianggap sebagai pesaing negara bagian lain di Malaysia. Tetapi faktanya, setelah Malaysia memisahkan Singapura, nyatanya Malaysia dengan langkah sombongnya tidak lantas menunjukkan kehebatannya melebihi Singapura. Tetapi Malaysia lah yang justru bergantung kepada perekonomian Singapura. Apakah sikap-sikap sombong yang selama ini ditunjukkan Malaysia kepada Indonesia, yang menganggap rendah rupiah, yang menghina keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang pernah menghina Indonesia adalah negara miskin setara Timur Leste hanya karena keberadaan Gojek, yang kemarin bahkan menghina ekonomi Indonesia karena pemerintah menaikkan pajak 12%, yang sering memancing ketegangan karena suka mengklaim perbatasan. Itu pun juga adalah kesombongan-kesombongan Malaysia yang menurut Anda akan berujung pada kondisi di mana Malaysia akan menyembah-nyembah kepada Indonesia. Jika seorang Putin bisa membuat negara-negara besar di Eropa kelimpungan hanya dengan cara menyetop pasokan gas milik Rusia sebagai bentuk sanksi kepada negara-negara barat, apakah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai meniru langkahnya Putin dengan menghentikan ekspor gas mentah ke negara lain yang selama ini menguntungkan Malaysia dan Singapura juga akan membuat Malaysia bahkan Singapura kelimpungan? Jika melihat 5 fakta yang sekarang ini terjadi di Malaysia, bukan hanya kelimpungan lagi yang akan dialami Malaysia, tetapi Malaysia sudah dalam ancaman krisis seperti yang dialami oleh negara andalannya yaitu Inggris. Inilah alasan cerdas mengapa India menolak Malaysia bergabung BRICS tetapi memilih Indonesia. Dan inilah alasan cerdas mengapa Erdogan lebih memilih menggandeng dan berinvestasi di Indonesia. Sebelum membahas 5 fakta tersebut, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Fakta yang pertama adalah Petronas, sebuah perusahaan energi milik negara Malaysia yang selama ini dibangga-banggakan akan melakukan PHK besar-besaran sekitar 80% dari 50.000 total karyawannya. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden dan Kepala Eksekutif Petronas yaitu Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Hal ini disebabkan rencana penutupan beberapa fasilitas produksi. Tidak lain, ini adalah akibat Malaysia sudah kesulitan mendapatkan suplai gas mentah dari Indonesia.
Jika sekelas perusahaan besar milik negara seperti Petronas saja melakukan PHK puluhan ribu karyawan, bagaimana dengan perusahaan di Malaysia yang tidak sekuat Petronas? Ini adalah bukti bahwa ekonomi Malaysia sudah sangat terancam. Bahkan, Malaysia pun jelas dalam ancaman krisis seperti yang dialami negara-negara di Eropa. Dan jangan heran jika di 2026 nanti Petronas sahamnya bisa dijual dan dikuasai oleh Danantara. Fakta kedua, di balik adanya pemulangan pekerja migran Indonesia di Malaysia secara besar-besaran, yang ternyata diam-diam Malaysia lebih memilih mendatangkan pekerja migran dari Bangladesh secara besar-besaran. Faktanya sekarang justru masyarakat dan pemerintah Malaysia itu dibuat resah akibat menjamurnya pekerja migran Bangladesh, yang mana mereka itu cenderung bersikap seenaknya seolah berada di negaranya sendiri, yang seenaknya berdemonstrasi, yang berdagang secara ilegal di pinggir-pinggir jalanan Malaysia, dan ini sekarang dianggap sebagai bentuk ancaman sosial oleh etnis pribumi yang akan semakin mengancam keberadaan etnis Melayu Malaysia. Dan ini sesuai dengan prediksinya Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang pernah menyebutkan bahwa etnis Melayu di Malaysia akan hilang karena mereka memang cenderung manja dan sombong, hanya mau bekerja di bidang-bidang tertentu, tidak mau bekerja kasar. Lalu yang ketiga, jika Indonesia mengalami peningkatan produksi di bidang industri kelapa sawit yang menurut laporan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA, di mana produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta metrik ton pada periode 2023 hingga 2024, itu naik 3% dari periode sebelumnya yang hanya sebesar 44,7 juta metrik ton. Yang salah satu penyebabnya adalah konsumsi domestik yang meningkat, termasuk karena adanya implementasi program biodiesel. Maka fakta yang dialami Malaysia sekarang akibat pemulangan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit adalah produksi minyak sawit mentah CPO Malaysia akhirnya justru turun 9,8% menjadi 1,62 juta ton, mencapai level terendah dalam 4 tahun. Dan selain produksi, ekspor minyak sawit Malaysia pun juga mengalami penurunan sebesar 14,7%, sehingga sangat mempengaruhi pendapatan negara Malaysia. Fakta yang keempat, jika kemarin Malaysia sempat mengejek kenaikan pajak 12% di Indonesia, meskipun itu hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah saja, faktanya justru sekarang ini pemerintah Malaysia berambisi untuk memperluas cakupan SST, yaitu Sales and Service Tax, di tahun 2025, termasuk penerapan pajak minimum global sebesar 15%, agar Malaysia bisa menaikkan pendapatan negara. Dan keputusan tersebut sekarang justru membuat gaduh antara pemerintah dan para anggota parlemen di Malaysia. Inilah yang nantinya bisa menjadi pemicu adanya ketidakseimbangan politik yang terjadi di Malaysia. Fakta yang kelima, jika di Indonesia terjadi fenomena tersendatnya pasokan gas LPG disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang ingin melakukan penertiban pendistribusian agar gas bersubsidi itu tepat pada sasaran dan sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka fakta kelangkaan gas yang sekarang ini terjadi di Malaysia adalah disebabkan karena beberapa fasilitas produksi itu tutup dan tidak beroperasi. Tidak lain ya karena tidak dapat suplai gas mentah untuk diproduksi dari Indonesia. Meskipun pemerintah Malaysia berdalih kelangkaan gas tersebut terjadi akibat terjadinya bencana. Inilah yang nanti akan berujung pada mahalnya gas LPG di Malaysia dibanding di Indonesia, dan itu akan berdampak pada kenaikan harga-harga makanan di Malaysia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.